Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Putra Hermawan dan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk IPv4 addressing atau subnetting IPv4. Sebelum kita beranjak ke subnetting IPv4, kita harus mengetahui dulu apa itu alamat IPv4. Jadi IPv4 address itu adalah satu alamat yang kita gunakan dalam network kita jika kita berada di dalam jaringan. Nah, IPv4 address hanyalah serangkaian 32 bit biner 1 dan 0. Ada lebih dari 4 miliar kemungkinan alamat IPv4 dengan menggunakan skema pengalamatan 32 bit. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, sekarang itu juga udah ada yang namanya IPv6. Kenapa ada IPv6? Untuk menampung dari keterbatasan IPv4 yang hanya memiliki kemungkinan 4 miliar saja. Nah, sangat sulit bagi manusia untuk membaca alamat IPv4 binary. Biner itu adalah binary. Binary itu apa? Binary itu adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 1 dan 0. Untuk alasan ini, 32 bit dikelompokkan menjadi 4 byte. 4 byte yang terdiri dari 8 bit yang disebut dengan octet. Nah, alamat IPv4 dalam format ini sulit dibaca, ditulis, dan diingat oleh manusia. Untuk membuat IPv4 address lebih mudah dipahami, setiap oktet ditampilkan sebagai nilai desimalnya. Jadi nanti binary-binary dari setiap oktet nanti bakalan dirubah menjadi desimal, jadi angka desimal dari angka 0 sampai angka seterusnya. Dipisahkan dengan titik atau titik desimal. Ini disebut sebagai notasi desimal bertitik. Jadi nanti di setiap oktetnya itu dipisahkan dengan titik. Ketika sebuah host dikonfigurasi dengan IPv4 address itu dimasukkan sebagai angka desimal bertitik seperti nah ini contohnya 192.168.1.5. Nah, ini terdiri dari 4 bit. Terdiri dari 4 oktet. Oktet pertama itu adalah 192 dan oktet kedua itu 168, oktet ketiga 1 dan oktet yang terakhir oktet keempat itu adalah 5. Setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Nah, jadi kalau dikali 4, 8 dikali 4 berarti ada 32 bit. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oh. Cara biner 32 bit adalah 11000000. Ini dari 1 sampai 0 ini adalah bentuk binary dari desimal 192. Mari kita lanjut. Jika Anda salah mengetik 1 bit saja, addressnya atau alamatnya akan berbeda dan host mungkin tidak dapat berkomunikasi di jaringan. Jadi kalau kita salah mengetik binary-nya, kita kalau kita salah mengetik 1 bitnya, maka itu akan menjadi alamat yang beda. Dan misalkan ini 1.1.1.11000000, tapi kita sana jadi 110000000 akan berubah menjadi 193 bukan 192 desimalnya. Nanti ada penghitungan lebih lanjut untuk binary ke desimal. Nah, mari kita lanjut. Nih, binary ke desimal. Ketika host menerima IPv4 address, ia melihat semua 32 bit saat diterima oleh NIC atau Network Interface Card. Nah, manusia di sisi lain perlu mengubah 32 bit tersebut menjadi 4 oktet desimal yang setara. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan setiap bit memiliki nilai. 4 kelompok 8 bit memiliki kumpulan nilai yang sama. Bit paling kanan dalam oktet biner 1 dan nilai bit sisanya. Dari kanan ke kiri adalah 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Kalau kita lihat ini tuh sama aja kayak urutan angka perpangkatan 2. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 16, dan seterusnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Anda dapat menentukan nilai oktet dengan menambahkan nilai posisi dimanapun ada hadiah binary 1. Jika ada 0 di posisi, jangan tambahkan nilainya. Jadi misalkan seperti ini. Afwan.
Hmm. Jadi misalkan gini, jadi dari angka 128 ke 28, 64, 32, 16, 8, 4, bukan, 4, 2, dan terakhir 1. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas ya, ada 8 bit. Nah, hitungannya begini. Jadi misalkan kita mencari bit dari angka berapa? Misalkan yang gampang 192. Angka 192, dia tuh binary-nya berapa? Nah, kita carinya seperti ini guys. 128. Kita compare dari angka dari angka dari semua angka ini yang menyusun angka 192. Tapi kita mulainya dari angka yang terbesar, yaitu angka 128. Nah, 128 itu termasuk penyusun dari angka 192 atau tidak? Ya misalkan seperti ini. 192 itu merupakan penjumlahan dari 128. 128 tuh bisa nggak kalau dijumlahin sama angka yang lain jadi 192? Bisa kan? Nah, maka 128 kita taruh nilai 1 karena merupakan merupakan menyusun angka 192. Nah, terus kemudian 64. Kan tadi kan kita udah punya 128. 128 tambah 64 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 192. Berarti 64 juga merupakan penyusun dari angka desimal 192 yang dimana kita juga bisa memberi poin 1. Nah, lanjut ke yang lain. Kan kita kan tadi dari angka 128 tambah 64 itu sudah memenuhi syarat yaitu 192. Maka untuk sisanya 32, 16, 8, 4, 2, dan 1 tidak akan mungkin jika ditambahkan dengan 128 tambah 128 ditambah 64 ditambah 32 pasti hasilnya kan lebih 192, betul kan? Maka kita memberi angka 0, angka 0 untuk setiap angka yang bukan angka penyusun. Nah, seperti ini. Gampangnya lagi tinggal kita giniin aja nih. 1 kali 0, satu apa dari yang paling besar ya. 128 kali 1, 128 ditambah 64 kali 1, 64 ditambah 64 ditambah 32 kali 0, 0 ditambah 16 kali 0, 0 ditambah 8 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, 0. Nah, jadi 128 tambah 64 kan 192. Tinggal ditambahin 0 semua, ya ini bisa dianggap kan gampang. Set, ini kita hapus aja. Jadi yang setelah 192. Begitu cara menghitung binary. Sudah paham kan? Nah, itu tadi baru contoh untuk dari dari desimal ke binary. Nanti ada lagi caranya dari binary ke desimal. Kalau dari binary ke desimal tinggal kebalikannya. Kebalikannya. Kan tadi kan 128, 128 nah, jadi misalkan tadi kan angka 192. Jangan. Misalkan gini. Eh binary-nya tuh
Nah, misalkan seperti ini binary-nya. Kalau binary-nya seperti ini berarti desimalnya berapa? Nah, kita hitungnya seperti ini. Seperti yang tadi 128 dikali 1 128 kita turunin, ditambah 64 kali 1 64, ditambah 32 kali 1 32, ditambah 16 kali 00, ditambah 8 kali 00, ditambah 4 kali 00, ditambah 2 kali 00, ditambah 1 kali 1 1. Ini semua tinggal kita jumlahi. 128 tambah 64 berapa? Ya, 192. 192 ditambah 32, kalau nggak salah 213, 214 ya. Ya, kalau nggak salah 200. Bentar kita hitung. Ya, jadi 192 tambah 32 tambah 1. Nah, kita lihat 225. Berarti eh, binary dari binary apa desimal dari binary 1 adalah 225. Nah, sebentar ya. Mohon maaf tadi atas gangguannya, ada sedikit kendala. Jadi sampai di yang ini lah, dari binary ke desimal. Jadi seperti itu ya, berarti eh, binary 111000001 adalah 225 gitu. Nah, lanjut lagi, network and host. Alamat IPv4 32 bit logis bersifat hierarkis dan terdiri dari dua bagian, yaitu jaringan dan host, atau nanti dikenal dengan IP network dan IP host. Nah, pada gambar, bagian jaringan berwarna biru dan bagian host berwarna merah. Kedua bagian tersebut diperlukan dalam alamat IPv4 atau IPv4 address. Kedua jaringan memiliki subnet mask 25.25.25.25.25.0. Sebagai contoh, ada sebuah host dengan alamat IPv4 192.168.5.11 dengan subnet mask 255.255.255.0. 3 oktet pertama yaitu 192.168.5 mengidentifikasi bagian jaringan dari alamat akuan. Dan oktet terakhir yaitu 11 mengidentifikasi host. Nah, jadi 3 oktet pertama mengidentifikasi bagian jaringan dari alamat. Jadi dari alamat ini yang teridentifikasi di dalam jaringan itu 3 oktet pertama ini. Dan untuk 11 yaitu oktet terakhir itu tuh hostnya atau penggunanya tuh oktet terakhir nih 11 tuh di kayak alamat hostnya. Nah, ini dikenal sebagai pengalamatan hierarkis karena bagian jaringan menunjukkan jaringan tempat setiap alamat host ini berada. Router hanya perlu mengetahui cara menjangkau setiap jaringan daripada perlu mengetahui lokasi masing-masing. Warna biru tadi mengidentifikasi jaringan, dan warna hijau ya, bagian jaringan berwarna biru dan bagian host berwarna merah. Nah, jadi yang berwarna biru ini yang 192.168.18 itu adalah jaringannya, dan yang 0 ini karena berwarna merah berarti dia adalah, ya betul, itu adalah hostnya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya subnetting. Jadi di IPv4 address, sebentar,
Di IPv4 address itu IP-nya terbagi menjadi dua, yaitu yang satu ada IP public dan ada juga yang namanya IP private. Nah, apa bedanya IP public dan IP private? Jadi, IP public itu digunakan untuk kita internetan. Jadi misalkan nih, kita internetan itu nggak semena-mena menggunakan yang namanya IP. Jadi IP public itu biasanya disewakan oleh yang namanya ISP atau Internet Service Provider. Nah, biasanya ini kan pada pernah beli contoh Telkomsel, beli data, beli kuota gitu kan. Nah, itu sebenarnya tuh kita tuh nyewa nyewa yang namanya IP public untuk kita internetan. Jadi eh, IP public itu juga kita nggak bisa punya selamanya, nggak bisa forever kita punya, nggak bisa lifetime. Jadi IP public itu cuma sewa doang, kita nyewa IP public biasanya kan sebulan atau enggak berapa hari atau enggak sehari gitu kan. Nah, IP public juga ini tuh tidak memiliki yang namanya batasan, tidak memiliki batasan atau nanti ada di biasanya dari private berbayar dan juga unik. Kenapa IP public unik? Karena walaupun hanya terdiri 4 miliar, tapi dari semua device itu tidak akan ada yang sama, tidak akan ada device yang memiliki IP public yang sama, pasti semuanya berbeda-beda. Nah, lalu kita lanjut ke IP private. IP private itu memiliki yang namanya batasan, memiliki yang namanya batasan. Batasan itu apa? Batasan itu seperti ini. Untuk IP private ini hanya terkhusus di IP private. Jika mari saya contohkan saja. Jadi batasan itu dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.0.255 terus ada juga 172.16.0.0 sampai bentar. Afwan, saya lupa kalau 172 itu batasannya sampai 172 titik. Bentar, nah, kita lihat ya. Kalau tidak salah sampai 172.1.255.255, lalu 192.168.255.0 sampai 192.255.255. Nah, mari kita cek ya di Chrome.
private. Bentar, mari kita lihat ya, 172 sampai 1 ini ya, sesuai kan, 1.0.0.0.0. Oh, apaan untuk yang 192 tuh, yang objek keduanya hanya memiliki batasan 168 ya, tidak ada perubahan apaan. Ini ya salah ya, saya ganti dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan batasan. Nah, batasan ini hanya berlaku di IP private. Jadi IP public tidak akan ada yang termasuk ini. Ini tuh bukan IP public. Nah, seperti itu. IP yang ini yang dari 10, 172, 992 dan seterusnya itu tidak akan bisa internetan. Jadi mereka hanya digunakan khusus untuk di lokal area network saja atau LAN. Nah, lanjut. Nah, kalau IP private ini ciri-cirinya memiliki batasan, tidak berbayar alias gratis, dan juga tidak unik. Tidak unik seperti IP public. Mengapa? Karena di jaringan yang berbeda bisa saja memiliki host yang sama. Misalkan jaringan pertama, jaringan yang di Jakarta ada yang memiliki IP traffic 10.10.10.10.1. Nah, lalu di jaringan yang Solo juga memiliki kemungkinan ada yang memiliki IP private yang sama, yaitu 10.10.10.10.1. Nah, lalu untuk ciri selanjutnya yaitu adalah eh, tidak rentan keamanan, alias eh, biasanya lebih aman IP private daripada IP public. IP public biasanya lebih rentan rentan dalam rentan dalam keamanan, atau gampangnya rentan diserang. Mengapa? Karena IP public itu digunakan untuk internetan, untuk kita bertemu dengan orang-orang luar. Sedangkan IP private kita tidak bisa internetan, alias hanya di jaringan kita saja. Jadi kalau misalkan IP private kita diserang, itu kemungkinan adalah orang-orang yang berada di jaringan yang sama dengan kita. Tidak mungkin dari Amerika nyerang kita. Nah, itu biasanya tidak mungkin terjadi. Lanjut, eh, untuk perihal subnetting ya. Nah, subnetting setelah IP itu ada yang namanya ini apa, saya lupa. Ada yang namanya IP address. Ya, IP address itu yang sudah tadi kita jelaskan, ini IP address. Nah, ada juga yang namanya subnet mask. Subnet mask itu digunakan untuk nanti kita mengonfigurasi jaringan. Nanti akan digunakan subnet mask. Bilang karena oh ya, sebelumnya untuk perihal subnetting, bentar. Nah, subnetting itu eh, dibagi menjadi 3 kelas. Subnetting nanti akan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama adalah kelas kelas C, lalu ada kelas B, dan yang terakhir ada kelas A. Nah, jadi di masing-masing kelas ini ada yang nanti namanya prefix. Prefix. Prefix.
dia tuh disimbolkan dengan garis miring. Nah, ini nanti prefix. Di setiap kelas akan memiliki prefix yang berbeda-beda karena setiap kelas ini memiliki range yang berbeda-beda juga. Nah, prefix itu apa? Prefix itu untuk menentukan jumlah host. Prefix nanti akan digunakan untuk menentukan jumlah host. Kita lanjut lagi. Untuk kelas C, untuk kelas C terdiri prefixnya dibagi dari angka dari prefix 30 sampai prefix 24. Nah, kelas A, kelas B dari prefix 23 sampai prefix 16. Untuk kelas A dari prefix 15 sampai prefix 8. Nah, nanti setiap prefix-prefix ini akan digunakan di kelasnya masing-masing. Kita tidak bisa prefix 23 digunakan untuk kelas B itu prefix 30 digunakan di kelas B itu tidak bisa. Nah, setiap prefixnya ini juga memiliki bentuk subnet mask yang berbeda-beda. Contoh, untuk subnet mask kelas C itu memiliki bentuk umum 255 atau bentuk bakunya 255.255.256. Nah, kelas C nanti yang akan dihitung hanya di prefix terakhirnya saja, di prefix terakhir yang akan dihitung. Sedangkan untuk kelas kelas B, prefixnya terdiri bentuk umumnya adalah 255, 255, titik 256, titik 256. Nah, di kelas B yang dihitung itu nanti dari dua oktet subnet mask. Untuk kelas kelas A dari 255 titik 256 titik 256 titik 256. Nah, dan di kelas A juga yang dihitung nanti ada 3 oktet terakhir, 3 oktet paling belakang dari subnet mask. Nah, kita lanjut lagi masuk ke sebelum masuk ke kita kenali dulu rangkaian subnetting. Jadi dari tadi yang kita bahas itu rangkaian subnetting. Nah, lanjut setelah subnet mask nanti ada yang namanya IP network. Seperti yang tadi saya jelaskan, IP network itu adalah yang namanya ibaratkan kita tuh alamat kita di jaringan. Alamat kita di jaringan itu adalah namanya IP network. IP network biasanya diambil dari oktet terakhir. Nah, misalkan nanti IP untuk IP network bukan dari IP yang terakhir, tapi nanti ada penghitungannya, yaitu penghitungannya jika nanti saja ya kita contohkan saja karena agak ribet. Nah, nanti lagi ada yang namanya IP broadcast. Nah, IP broadcast juga nanti akan kita contohkan di penghitungan subnetting bersama dengan IP network. Lalu ada yang namanya yang terakhir yaitu IP range valid. Nah, IP range valid itu adalah IP bersih yang sudah bisa kita gunakan. Berbeda dengan jumlah IP yang dari prefix ini. Jumlah IP yang hanya dapat dari prefix ini itu belum bisa digunakan alias kotor karena belum termasuk dari IP network dan juga IP broadcast. Tapi kalau IP range valid itu yang sudah bersih, yang sudah dihitung dengan IP broadcast dan IP networknya. Nah, langsung saja kita mulai penghitungannya. Penghitungan subnetting. Kita mulai dari kelas C terlebih dahulu karena kelas C yang lebih gampang. Dari kelas C, subnetting kelas C. Nah, subnetting kelas C. Kita misalkan kita mempunyai IP address
10 jangan 172.16 depan titik 16 titik 10 titik 1. Nah misalkan seperti ini. Ini adalah IP address yang kita punya. IP address apa, bukan IP address, bukan IP address yang kita punya, tapi ini adalah IP address. Nah dia tuh prefixnya misalkan prefix 24. Prefix 24. Nah cara menghitung jumlah IP-nya seperti ini. 2 pangkat 32. 32 32 nya dapat dari mana? 32 nya didapat dari jumlah bit yang dimiliki oleh IPv4, karena IPv4 itu terdiri dari 4 oktet yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, maka 8 dikali 4 hasilnya ada 32. Maka 2 pangkat 32 dikurangi pangkat 24. Pangkat 24 itu didapat dari prefixnya. Jika prefixnya 24, maka pangkat yang akan mengurangi 2 pangkat 32 adalah pangkat 24. Seperti itu. Nah, berarti 2 pangkat 32 dikurangi 2 pangkat 24, hasilnya 2 pangkat berapa? Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 adalah, jika kita jumlahkan, adalah 256. Lanjut lagi yang namanya subnetting, subnet mask. Kita lanjut ke bentuk subnet mask. Nah, subnet mask. Subnet mask seperti yang tadi yang saya tahu ini, kita menggunakan form yang ini, pola yang ini, pola kelas C, yaitu 255.254.25.25.26. Kan tadi saya sudah jelaskan untuk kelas C itu yang akan digunakan hanya adalah oktet terakhir, maka oktet terakhir akan dikurangi jumlah IP kotor. Jumlah IP kotor berapa ini totalnya? Hasil dari 28 adalah 256, maka 256 dikurangi 256. Nah hasilnya adalah 255.255.255.0, karena 256 habis dikurangi 256. Nah, lanjut lagi ke yang namanya IP network. IP network. Nah, IP network itu cara menghitungnya adalah, kan tadi IP address kita adalah 172.16.10. Nah, ya IP net, karena ini adalah kelas C, maka hanya ada di oktet terakhir saja yang kita gunakan. Nah, gampangnya seperti ini. 172.16.1. Nah, yang kita gunakan adalah titik satunya saja atau oktet terakhirnya. Di satu ini itu merupakan, kita compare dengan jumlah IP kotor, yaitu 256. Kita compare, cara compare-nya adalah dari angka 1 sampai 256. Itu ada angka 1 enggak? Jadi angka 1 kita hitung sampai angka 256, itu ada angka 1. Ada kan? Nah, jika ada, maka IP networknya akan menjadi 172.16.10.0. Itu adalah hukum alam dari sononya. Jadi jika dari dari urutan angka 1 sampai 256 ada oktet terakhir dari IP address kita, maka IP networknya akan menjadi 0. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang namanya IP broadcast. Nah, IP broadcast cara menghitungnya adalah 172.16.10
titik eh, gampangnya seperti ini. Kita menghitung dari angka 0 sampai angka 256 seperti ini. Kita hanya memiliki kita memiliki 5 angka, 5 jari, tapi kita menghitungnya dari angka 0. Berapa angka yang kita dapat? 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita hanya 4. Jadi gampangnya seperti ini saja, daripada lama-lama seperti itu. Itu 256 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 255. Nah, ini adalah IP broadcast-nya. Nah, lanjut ke yang namanya IP range IP range valid. Nah, cara menghitung IP range valid adalah gampang seperti ini. IP network oktet terakhirnya di jumlah 1, dan untuk IP broadcast-nya oktet terakhirnya di min 1. Jadi ntar kita tinggal tulis 172.16.10 0 tambah 1 ya 1 sampai 172.16.10.254. Nah, ini adalah IP range valid atau IP bersih yang sudah bisa kita gunakan. Ya, itu dari kisaran 172.16.10.1 sampai 172.16.10.254. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 254 itu adalah IP yang bisa kita gunakan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian tutorial untuk subnetting kelas C.